Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asil Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Nah, pada bab yang ke-13 ini kita akan membahas tentang budaya organisasi sekolah efektif. Langsung saja kita kepada pembahasan materi. Materi pertama yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Budaya sekolah atau madrasah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai atau values yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan karyawan yang ada di dalam sekolah. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada di dalam organisasi sekolah. Nilai tersebutlah yang akan menjadi bahan utama pembentuk budaya organisasi sekolah atau madrasah. Nilai atau value merupakan suatu ukuran utama yang normatif mempengaruhi manusia untuk melaksanakan tindakan yang dihayatinya. Di dalam budaya organisasi sekolah terdapat sharing atau berbagi nilai keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi atau sekolah. Misalnya berbagi ilmu dan keyakinan yang sama melalui seluruh anggota dengan pakaian seragam. Namun menerima dan memakai seragam saja tidak cukup. Pemakaian seragam haruslah membawa rasa bangga, menjadi alat kontrol dan membentuk citra organisasi sekolah. Materi selanjutnya yaitu karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto 2012, karakteristik budaya organisasi yaitu yang pertama inisiatif individu, yang kedua toleransi terhadap resiko, yang ketiga pengarahan, yang keempat integrasi, yang kelima dukungan manajemen, yang keenam pengawasan, yang ketujuh identitas, yang kedelapan sistem penghargaan, yang kesembilan toleransi terhadap konflik, dan yang terakhir pola komunikasi. Materi selanjutnya yaitu tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, No and Primax pada tahun 1993, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, open and participative system. Open and participative system ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kompak, adanya otonomi bekerja yang sportif, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua yaitu closet and autocratic culture. Closet and autocratic culture ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. Selanjutnya yaitu fungsi budaya organisasi. Menurut Fakta 2012, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Yang ketiga, membentuk perilaku dan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara, menurut Hikmat pada tahun 2009, fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama, pembeda dari organisasi yang lain. Yang kedua, identitas anggota seluruh organisasi. Yang ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Yang keempat, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Dan yang terakhir, mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota.
Materi yang terakhir yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan di dalam sekolah karena visi dan misi serta tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Setiap orang yang ada di dalam sekolah harus dilibatkan atau diikutsertakan di dalam sekolah. Contohnya, ketika sebuah sekolah mengalami permasalahan, maka jalan keluar dari masalah tersebut agar masalah tidak menjadi berlarut-larut dan semakin membesar sehingga akan merusak sekolah. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisir konflik-konflik yang akan datang di dalam organisasi. Setiap orang di dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Dan yang terakhir, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh di luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau pengaruh dari luar sekolah, maka sekolah tersebut akan kekurangan energinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi pada bab 13 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan itu tidak ada yang memiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.